在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Skybird Nine Flying Wings, ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari pemimpin sekte-sekte angsa emas saat itu. Setelah mendapatkan gulungan ini untuk membuat teknik do terbang, Xiao Yan telah sering mempraktikannya dan mendapatkan pemahaman tentang pembuatan benda ini. Secara keseluruhan, Skybird Nine Flying Wings memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang yang berevolusi. Ini karena tingkat kekuatan dari teknik do terbang semacam ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan yang digunakan untuk membuatnya berkualitas tinggi, itu akan sangat membantu bahkan beberapa ahli dari kelas Douzong. Namun, jika bahan-bahannya tidak sesuai, itu tidak akan banyak membantu. Bahan terpenting dalam menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings adalah sayap dari beberapa magical beast terbang. Menurut catatan di gulungan itu, 9 sayap terbang Luo Yantian diciptakan dari sayap binatang sihir peringkat 6, mereka tidak benar-benar dianggap sebagai siswa kelas atas, namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa mengejar. Jika mereka tidak meluncurkan serangan diam-diam malam itu, akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Bagaimanapun, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa terbang begitu saja. Dengan kecepatan Skybird Nine Flying Wings, siapa yang bisa menyusulnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiao Yan sangat mendambakan metode pembuatan Skybird Nine Flying Wings. Namun, setelah pemahamannya meningkat, dia juga memahami kesulitan pembuatan benda ini. Selain itu, dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami akan menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk membuat set yang bagus daripada menemukan beberapa sayap magical beast untuk membuat angka. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya dan jarang dipikirkan sampai kemunculan mayat makhluk ajaib misterius ini, yang jelas memiliki asal yang luar biasa. Hati Xiao Yan cukup puas dengan mayat kering magical beast ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat secara samar-samar merasakan bahwa sayap tulang putih seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak mempercayai lelaki tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Lagi pula, sayapnya masih bisa memiliki energi yang menakutkan bahkan setelah mati sekian lama. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka perlahan menyapu mayat kering dari magical beast yang sangat besar. Dia mengangguk sedikit kemudian, dia dapat memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk memperbaiki sayap terbang 9 burung langit, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Luo Yantian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan hampir tidak akan ada orang di kelas Douzong yang bisa membandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Douzong, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Ziyan, yang terbungkus jubah hitam, tiba-tiba gemetar saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Meskipun gemetar ini sangat kecil, itu masih dirasakan oleh Xiao Yan sejak dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut dan ragu, "Ada apa?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat magical beast ini muncul. Ziyan mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, pikiran yang luar biasa tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan sikap tidak percaya, bahwa mayat magical beast ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ziyan awalnya sejenis magical beast yang agak misterius. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis magical beast miliknya karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, menurut apa yang dikatakan oleh penatua pertama Suqian, Ziyan dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan. Mayat magical beast misterius di depannya ini juga sesuatu yang telah ditemui oleh Black Emperor Sekte secara kebetulan di hutan pegunungan. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya?
Mungkin, mayat Magical Beast yang dikeringkan ini adalah salah satu dari orang tua Ziyan. Kaulah yang memiliki hubungan dengannya. Ziyan berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah antara Magical Beast. Jika mayat Magical Beast ini memiliki hubungan dengannya, Ziyan pasti bisa merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami, perasaan yang akan menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat Magical Beast sudah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Ziyan. Jika mayat Magical Beast ini terkait dengannya, Xiao Yan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk membuat Skybird Nine Flying Wings, tidak peduli betapa dia sangat ingin. Mungkin Anda memiliki perasaan seperti itu karena kekuatan Anda lebih rendah dari mayat Magical Beast ini. Indra Magical Beast jauh lebih tajam daripada manusia. Xiao Yan menepuk kepala kecil Ziyan saat dia menghibur dengan senyuman. Iya, Ziyan mengangguk dengan sikap tertekan, pupil seperti permata, yang berisi warna ungu, tanpa sadar berhenti di tubuh Magical Beast yang sangat besar. Alis tipisnya menjadi vertikal. Item yang agak tidak biasa yang sedang dilelang ini memang menarik perhatian cukup banyak faksi besar di kursi VIP. Seekor binatang buas yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Ini adalah keberadaan yang cukup mengerikan bagi siapapun yang duduk di tempat ini. Jika binatang terkuat ini masih bernapas, orang-orang yang sangat kuat di dalam tempat pelelangan itu akan menggosok minyak di bawah kaki mereka dan melarikan diri pada saat pertama mereka bisa. Pada tingkat mereka ini, mereka memahami lebih jelas daripada orang biasa, keberadaan menakutkan macam apa binatang buas yang akan menerobos ke peringkat 8 itu. Namun, untungnya ini hanya mayat Magical Beast tanpa jejak kehidupan. Selain itu adalah jenis yang telah mengering selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dengan cara ini, orang-orang yang duduk di tempat ini tidak menyembunyikan rasa ingin tahu di dalam hati mereka. Beberapa faksi di sekitar memulai diskusi pribadi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki ketertarikan yang cukup untuk hal ini. Di antara mereka, orang-orang tua dari Demon Flame Valley adalah yang paling bersemangat dan energi dalam diskusi mereka. Pria tua berambut putih di panggung pelelangan tersenyum ketika dia melihat ke kursi VIP tempat percakapan pribadi pecah. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dengan toko terkaya, hanya mereka yang benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik minat Black Emperor Sekte. Haha, semuanya, sejak Black Emperor Sekte kami mendapatkan mayat Magical Beast ini. Kami telah mengawetkannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya mengalami kerusakan. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa Sekte Kaisar Hitam kita tidak pernah menyentuh mayat Magical Beast ini. Dengan kata lain, kami juga tidak yakin dengan apa yang ada di tubuh Magical Beast ini. Demikian pula, kami tidak menyadari apakah ada monster core yang akan menembus ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu tidak diragukan lagi adalah sebuah bom yang memiliki daya tembak yang besar. Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh dari jenis binatang buas terkuat ini bisa dianggap sebagai harta karun, kulitnya bisa digunakan sebagai baju besi dan cakarnya bahkan lebih tajam daripada beberapa senjata yang dibuat dari logam. Tentu saja, yang paling penting adalah monster core-nya. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan seperti apa yang terkandung dalam monster core yang akan menembus ke peringkat 8. Nilai semua ini sulit diperkirakan, oleh karena itu, kata-kata yang orang tua berambut putih telah sebutkan telah secara instan menyebabkan nilai dari mayat Magical Beast ini melambung tinggi. Berhenti mengatakan omong kosong lagi, sebutkan saja harganya. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat pelelangan. Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan ketidaksabaran. Senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tidak berkurang ketika mendengar teriakan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit ke tempat pelelangan dan berkata sambil tersenyum, "Semua pelanggan, kupikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai dari Magical Beast yang akan menerobos ke peringkat 8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya, makanya, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas, sebaliknya, kami akan melakukan perdagangan barter." Cukup banyak orang di kursi VIP mengerutkan kening ketika mereka mendengar permintaan lelaki tua berambut putih itu.
Mereka segera terdiam, bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu habis, mereka tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sesuatu seperti uang, namun, jika mereka harus menukar item dengan yang lain, mereka setidaknya harus mengeluarkan beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat Magical Beast ini, namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu setingkat ini sebagai harta karun yang harus disimpan? Mereka akan merasakan sakit fisik jika diminta untuk mengambil harta karun itu untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana meninggalkan harta karun mereka untuk barang terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk bersaing memperebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika mereka menyia-nyiakannya di sini, mereka akan kehilangan sedikit kepercayaan dalam kompetisi setelah ini. Meskipun senyuman di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap ada di wajahnya saat dia melihat ke arah pelelangan. Yang telah menjadi sunyi, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat Magical Beast ini sebenarnya tidak seberharga yang dia katakan. Jika tidak, Sekte Kaisar Hitam tidak akan membawanya untuk dilelang. Binatang ajaib ini telah mati selama bertahun-tahun. Setelah membusuk seiring waktu, sudah tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung di dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Adapun monster core asteris batuk asteris, mereka tidak merasakan apapun, dengan kata lain, itu berarti siapapun yang membeli mayat Magical Beast ini harus bersiap untuk berjudi. Jika ada monster core, darah cair, atau hal lain seperti itu, mereka akan mendapat untung. Namun, jika hanya ada setumpuk daging kering di dalamnya, mereka harus bersiap untuk membuat kerugian besar. Orang-orang di kursi VIP ini bukanlah orang bodoh, mereka sama-sama menyadari hal ini. Jaminan dari lelaki tua berambut putih itu seperti janji dari pelacur di mata mereka, tidak ada kredibilitas untuk itu. Makanya, banyak orang yang tidak tahu apakah mereka benar-benar ingin menawar. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat pelelangan tetap diam. Pada saat ini, rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah oleh keringat. Sekte memiliki harapan tinggi untuk mayat Magical Beast yang dikeringkan ini. Jika dia tidak dapat melelangnya, itu akan dianggap telah gagal dalam pekerjaannya dan akan menghadapi hukuman sekte. Keheningan berlanjut, tepat ketika lelaki tua berambut putih itu agak tidak tahan lagi. Sesosok manusia yang mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP, suaranya yang samar memecah keheningan di tempat pelelangan. 1 pil roh do, 1 pil buang perkasa.